Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok HRD atau HART. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu komputasi paralel terdistribusi. Selanjutnya ada nama anggota kelompok. Yang pertama ada teman saya Hasbi Winata dengan NIM akhir 059, lalu ada Andrian dengan NIM akhir 031, lalu ada saya sendiri Ridho Fatahila dengan NIM akhir 003, lalu yang terakhir ada teman saya Zulfikar Ainul Mulia dengan NIM akhir 002. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hasbi, teman saya, silahkan. Komputasi paralel dan terdistribusi pengantar konteks. Perkembangan teknologi informasi menuntut kemampuan komputasi yang mampu memproses data besar dengan rendah latensi dan toko tinggi. Komputasi sekuensial tradisional tidak lagi mencukupi karena batas fisik, frekuensi CPU, dan isu daya panas. Oleh karena itu muncul dua pendekatan komplementer, komputasi paralel, yaitu memanfaatkan banyak core atau prosesor dalam satu mesin, dan komputasi terdistribusi, memanfaatkan banyak komputer terhubung lewat jaringan. Kedua konsep ini mendasari cloud, cluster, HPC, dan platform big data modern. Next. Di bab 1 ada definisi, evolusi, dan juga motivasi. Komputasi paralel, pembagian tugas menjadi subtugas yang dieksekusi simultan pada banyak core untuk mempercepat eksekusi. Contohnya itu pengolahan citra, training ML, dan juga rendering. Komputasi terdistribusi yaitu koperasi banyak mesin melalui jaringan untuk skalabilitas, ketersediaan, dan fault tolerance. Contohnya layanan cloud, platform streaming, lalu evolusi single core, multi-core, cluster grid, cloud dan edge, GPU atau AI, acceleration. Faktor pendorong utama, batas fisik CPU, ledakan data, dan kebutuhan aplikasi real time. Bab 2, sejarah singkat sistem komputasi. Yang pertama itu ada mainframe dan batch. Model batch processing efisien untuk pekerjaan besar tapi kurang interaktif. Yang kedua, time sharing dan multiprosesor. Interaktivitas meningkat, multiprosesor memperkenalkan share memori dan parallelism awal. Cluster grid cloud. Skalabilitas melalui jaringan, muncul middleware, manajemen sumber daya, dan komputasi terdistribusi. Yang keempat itu ada Edge dan AI Accelerator. Pengolahan dekat sumber data untuk latency rendah, GPU, TPU untuk beban AI. Di bab 3 ada motivasi dan tantangan komputasi paralel dan juga terdistribusi. Komputasi paralel dan terdistribusi menjadi krusial untuk mengatasi keterbatasan komputasi tradisional, namun membawa tantangan inherent yang perlu diatasi untuk implementasi yang efektif. Motivasi utamanya itu ada peningkatan performa, skalabilitas, ketersediaan, dan reliabilitas, efisiensi sumber daya. Lalu dan ada tantangan kuncinya yaitu yang pertama ada kompleksitas pemrograman, sinkronisasi dan koherensi data, toleransi kesalahan dan pemulihan, dan juga keamanan sistem. Untuk bab selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada bab 4 yaitu arsitektur paralel dan Venn taksonomi. Venn mengelompokkan arsitektur yaitu SSD, SIMD atau dalam kurung GPU atau vektor. Lalu ada MISD yaitu khusus, lalu ada MMD dalam kurung multi-core cluster. Modern system sering hybrid, yaitu MIMD dan SIMD extension atau dalam kurung AVX atau GPU. Nah, model memori ini membedakan, yaitu ada share memory yang isinya aksesnya lebih cepat, keunggulannya aksesnya lebih cepat dan sinkronisasi kompleks. Versus distribute memory. Nah, untuk distribute memory ini keunggulannya skalanya tinggi, komunikasinya eksplisit. Pemilihan arsitektur mempengaruhi model pemrograman, konsistensi data, dan strategi optimasi. Next. Di sini ada bab 5 yaitu proses, treat,
dan execution model. Yang pertama ada proses, yaitu ruang alamat terpisah, terisolasi, lalu komunikasi via APC. Nah, cocoknya untuk fault tolerance. Lalu di sini ada thread, yaitu unit eksekusi ringan dengan proses. Berbagi memori berarti komunikasi cepat namun rentan rest condition. Lalu yang terakhir ada execution model, yaitu data paralel, task paralel, pipeline, hybrid. Nah, ini pilih sesuai pola beban kerja dan locality. Sesuai yang kita butuhkan lebih tepatnya. Next. Di sini selanjutnya ada bab 6 yaitu model komunikasi, share memory versus message passing. Yang pertama ada share memory, yaitu kecepatan tinggi, sinkronisasi per lumut teks atau semaphore. Nah, ini cocoknya intranode dalam kurung OpenMP. Lalu di sini ada message passing yaitu skalabilitas tinggi, komunikasi eksplisit dalam kurung MPI, dan cocok untuk distribute memori dan cluster besar. Nah, ini ada parameter pentingnya, ada latensi, bandwidth, synchronous versus asynchronous, dan communication cost. Optimasi menekankan mengurangi frekuensi komunikasi serta meningkatkan locality. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Andrian. Next. Baik, saya lanjutkan. Untuk bab 7 yaitu sinkronisasi konflik dan biaya. Critical section dan mutex. Melindungi resource bersama, mencegah rest condition tetapi menambah waiting time. Yang kedua yaitu semaphore and barrier, yaitu kontrol akses terbatas dan sinkronisasi titik-titik eksekusi. Yang ketiga yaitu deadlock, leaf lock, dan starvation, yaitu masalah klasik sinkronisasi ditangani dengan protokol alokasi, timeout, dan teknik seperti aging. Cost of synchronization mencakup waiting, context switching, dan overhead management, penting untuk diseimbangkan agar paralelisme efektif. Bab 8 yaitu algoritma paralel, decomposition, mapping, dan speed up. Langkah utama yaitu problem decomposition, test mapping, minimalkan overhead. Albert Lau menegaskan batasan speed up akibat bagian sekuensial. Gustafson menunjukkan skenario skala besar lebih menguntungkan. Evaluasi speed up, efisiensi, strong versus weak scalability. Prakteknya yaitu optimalkan locality, kurangi komunikasi, gunakan hybrid, MPI plus OpenMP bila perlu. Bab 9. Pemrograman paralel, OpenMP, MPI, dan framework lainnya. Yang pertama yaitu OpenMP. OpenMP itu untuk share memory, sintaksis sederhana untuk paralelisme, loop, dan tugas pada CPU multicore. Yang kedua yaitu MPI, yaitu untuk distributed memory, standar de facto komunikasi antar proses pada cluster HPC berskala besar. Yang ketiga yaitu kode atau open call. Akses langsung ke GPU memungkinkan komputasi paralel masif untuk AI, grafik, dan ilmu data. Yang keempat yaitu Hadoop atau Spark, yaitu framework big data, abstraksi tingkat tinggi untuk pemrosesan data terdistribusi pada skala petabyte. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Silakan. Baik, bab 10 akan saya bacakan, yaitu GPU computing, CUDA, dan accelerator. Komputasi GPU memanfaatkan arsitektur banyak core dari graphic processor unit atau GPU untuk mempercepat tugas intensif seperti simulasi ilmiah, machine learning, dan rendering grafis. CUDA adalah platform komputasi paralel NVIDIA memungkinkan developer memprogram GPU mereka secara efisien. Selain itu, GPU
akselerator lain seperti TPUS, Tensor Processing Unit atau FPGAs, Field Programming Gate Array, juga digunakan untuk mengoptimalkan beban kerja spesifik mendorong batas kinerja komputasi modern. Next. Bab 11, Cluster, HPC, Interconnect, dan Manajemen Resource. Interconnect, InfiniBrain atau RDMA memberikan legacy rendah dan bandwidth tinggi kunci pada HPC. Scheduler Loom atau PBS mengatur job tracking, resource allocation, dan prioritas untuk memaksimalkan rutinitas. Yang ketiga, hybrid programming, MPI antar node plus OpenMP. Intranode meminimalkan redundansi data dan berkomunikasi lebih baik. Studi kasus, simulasi otomotif, geometri, HFT, dan klimatologi seluruhnya menuntut kombinasi arsitektur Correct dan strategi pemrograman untuk hasil optimal. Oke, next. Bab 12 yaitu Cloud Computing Visualization dan Containerization. Cloud Computing Model on the Map untuk skalabilitas, elastisitas, dan akses global ke sumber daya komputasi dan penyimpanan. Yang kedua, virtualisasi memungkinkan beberapa OS berjalan di satu hardware fisik melalui hypervisor yang menyediakan isolasi dan efisiensi. Yang ketiga, containerization. Isolasi aplikasi dan dependensinya dapat paket ringan, Docker, Kubernetes untuk probabilitas development cepat. Ketiga, konsep ini merupakan pilar utama komputasi tersebut, modern, optimal pemanfaatan sumber daya, dan mempercepat pengembangan serta deployment aplikasi. Bab 13, Data Map Reduction dan Distributed Storage. Ledakan volume data atau big data telah mengubah landscape komputasi, menuntut metode penyimpanan dan pemrosesan yang inovatif. Big data dicirikan oleh 3V, yaitu volume, velocity, dan variance, yang memerlukan sistem yang sangat scalable dan tangguh. Model pemrograman map prediksi muncul sebagai fungsi fundamental untuk memproses data aset raksasa secara paralel di klaster komputer. Konsep distributed storage seperti HDFS melengkapi ini, menyimpan data secara terdistribusi dan redundan di banyak mesin, memastikan skalabilitas tak terbatas dan ketahanan terhadap kegagalan. Next, bab 14. Debugging, profiling, and performance optimization. Memastikan perilaku yang benar dan kinerja optimal dari aplikasi paralel dan terdistribusi sangatlah penting. Lingkungan ini menghadirkan tantangan unik yang membutuhkan alat dan metodologi khusus untuk debugging yang efektif, pembuatan profil yang akurat, dan optimasi strategis. Debugging kompleksis, mengatasi nodemisme, kondisi persaingan atau race condition, dan kebuntuan atau deadlock, memerlukan debugger terdistribusi khusus, dan pencatatan login tingkat lanjut untuk melacak jalur eksekusi yang rumit di berbagai node. Yang
Kedua, profiling for bottlenecks. Mengidentifikasi hambatan kinerja melibatkan pengukuran beban CPU, memori, dan komunikasi alat-alat seperti penghitung kinerja dan pelacakan peristiwa sangat penting untuk analisis komprehensif di seluruh sistem terdistribusi. Yang ketiga, strategis optimization. Strategis optimization adalah pencapaian kinerja optimal dilakukan melalui penyeimbangan beban, peningkatan lokasi data, meminimalkan komunikasi antar node, dan memilih algoritma yang disesuaikan dengan arsitektur perangkat keras yang mendasarinya. Selanjutnya, oke. Baik, kesimpulannya, kesimpulan dan rekomendasi untuk mahasiswa profesional IT. Komputasi paralel dan terdistribusi adalah fondasi sistem modern yang menangani big data dan aplikasi AI. Inti pemahaman model arsitektur dan sharing versus terdistribusi, teknik sinkronisasi, dekomposisi, dan mapping, serta trade-off antar komunikasi dan komputasi. Rekomendasi praktis, mempelajari MPI dan OpenMP, memahami profiling dan bottleneck, memori latency, dan desain hybrid, dan eksperimen pada cluster atau cloud untuk riset lanjut, optimasi topologi, komunikasi, failure tolerance, dan program heterogen atau GPU atau TPU. Baik, sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.